Teman-teman, viewer setia, follower setia dari Saham Bagus 67, saya janji mulai hari ini saya akan ngebahas after market story. Nah, jadi teman-teman akan dapat saripati apa yang terjadi setiap hari dari masa perdagangan di awal sesi 1 sampai dengan sesi 2, apa cerita-cerita yang menarik. Oke, kita mulai ya. Start dari tanggal ini 25 Maret 2025 hari Rabu ini ya. Nah, semalam ya, sehari sebelumnya yaitu Selasa malam seperti biasa ya, saya memberikan satu spill tentang analisa saya, tebakan saya saham apa yang akan naik di hari Rabu. Bisa dicek ya. Di situ saya sebutkan ada INAI, kemudian ada BBRI, BBNI tentunya. Kemudian ada Bank Mandiri, BMRI ya. Kemudian di situ saya sebutkan juga ada PTRO dan TPIA. Dan yang terjadi adalah begitu jam 9 langsung saham INAI yang bergerak di aluminium ini langsung loncat tinggi teman-teman. Langsung loncat tinggi, saya sendiri juga menikmati keuntungannya. Kita coba dia tadi closing di berapa ya? Jadi lupa. Ya sempat dia sampai 254, tapi kemudian dibanting sampai ke bawah di 165 dan akhirnya closing di 216. Nah, itu cerita INAI. Jadi kalau cerdik bisa cuan 2 kali tuh. Waktu dia dibawa ke bawah sampai 165 bisa diserok lagi dan kemudian bisa di take profit di 216 lumayan. 2 kali take profit. Lalu untuk BMRI story-nya adalah hari ini finance naik semuanya. Alhamdulillah keren banget. Termasuk yang paling kenceng adalah BMRI ya. BMRI di fase-fase awal memang dia masih agak lambat ya naiknya. BMRI-nya agak lambat, tapi kemudian jelang agak siangan dia langsung meloncat. Kira-kira jam berapa tadi ya? Jam-jam 10 gitu ya. Akhirnya ya kita bisa cuan 3-4% lumayan. Meskipun kemudian dia melaju kencang ya. Sampai ditutup di 4.740 atau naik 6,3% dari opening awalnya di 4.400. Jadi BMRI semakin mendekati resisten awalnya yaitu 5.000. Jadi kalau sudah masuk 5.000 mungkin masa kebangkitan BMRI juga bisa melaju dan diikuti oleh Big Bang yang lain ya. Ada BBCA yang naik 1,3%, ada BBNI yang naik 4,8%, dan terjunnya ada Sang Maestro BBRI yang naik 5,3%. Tapi yang mengherankan adalah satu fenomena yang tidak ada info materialnya, yaitu BRIS bisa naik sampai 12,3% gitu ya. Ya memang kinerja BRIS itu di tahun 2024 cukup moncer. Yang pertama adalah kinerja bank emasnya dia. Kemudian yang kedua, kinerja secara total dia naik kira-kira 9%-an. Nah, tapi informasi itu sudah diketahui oleh kita semua di bulan Februari. Harusnya kan kalau naik ya bulan Februari dong, bukan di Maret seperti ini. Atau bahkan Januari kita semua udah tahu informasi itu. Tapi mungkin yang menarik adalah sentimen terhadap direkturnya BRIS yang kemudian menjadi direktur utamanya BRI ya, Pak Giri kan gitu ya.
Nah, itu mungkin yang menjadikan orang kemudian berlomba-lomba membeli BRIS. Saya sampai jam 5 sore ini saya nggak ngerti fakta materialnya apa. Nah, tapi kadang market itu seperti itu. Market itu tidak harus membutuhkan alasan, membutuhkan berita, membutuhkan data-data. Kalau dia mau naik ya naik aja gitu ya. Ya, karena di dalam teori market efficient kadang pemain besar itu mendapatkan informasi lebih awal dari yang kita punya gitu. Kita telat dapat informasinya sehingga player-player besar, bandar-bandar besar itu bereaksi duluan dibandingkan masyarakat umum seperti kita. Oke ya teman-teman. Dan yang menarik adalah ini hari pertama dari sekian bulan bank-bank digital itu tidak bergerak sama sekali. Hari ini lumayan ya teman-teman ya. Kita akan lihat ada Bank Jago atau Arto yang juga tadi naik ya 6% loh, 6% Arto lumayan. Kemudian BBYB kira-kira 5% tadi ya. 5% gede juga. Dan kemudian ada BGTG atau Bank Ganesha 2,9%. Ya, itu menunjukkan bahwa sektor finance siapa tahu mulai pulih ya teman-teman. Mulai pulih. Ya, mulai pulih ya. Semoga ya. Tapi belum bisa dicat itu karena baru 1 hari. Gitu teman-teman. Dan yang menarik lagi apa ya, sektor kesehatan hari ini naik juga. Sektor kesehatan dipimpin oleh Hill atau Hermina, Heal, ya, rumah sakit Hermina yang katanya juga mau buyback saham juga, gitu ya. Kemudian ada manajemen rumah sakit lagi yaitu MMIX, Multimedica, Multimedica Internasional, ya. Tapi sayang di akhir perdagangan dia ternyata minus 1%. Tadi di awal-awal cukup naik ya. Kemudian kita cek OBMD. OBMD juga naik 2,4%. Ini OBMD ini udah berapa hari naik ya dia. OBMD itu OBM Drissen. Jadi dia operator juga. Ya teman-teman. Kemudian ada operator-operator distribusi farmasi tadi juga naik ya. Kode sahamnya apa ya, lupa saya. SGPC apa ya? SGPC Millennium Group lah intinya. Nanti kita cek karena kalau melalui laptop ini nggak bisa kita ketik namanya, tapi ada namanya Millennium Intercon namanya ya. Itu juga distributor distributor obat. Kemudian ada PV juga, Pentavalent itu juga distributor obat, dia naik 6%. Jadi di sektor health juga naik ya teman-teman. Yang agak suffering belum keluar dari zona merah itu adalah sektor teknologi ya, di mana WiFi juga masih merah, data masih merah, Elite masih merah. Ya, belum ada sentimen yang membuat sektor teknologi ini naik lagi. Ya, barangkali ya ini hanya satu koreksi teknikal yang wajar ya, yang sehat juga. Gitu ya. Kita tahu WiFi itu sebenarnya normalnya harganya di 2.000, tapi saat ini berada di harga 1.770. Ya, 1.770 which is sudah murah. Kalau teman-teman mau masuk
besok atau terakhir ya, teman-teman boleh coba WiFi. Kemudian kalau data tadi sempat naik, data sempat naik 3%, kemudian akhirnya turun lagi 1%. Nah, data ini harga wajarnya kalau menurut saya ada di 1100, 1200 lah. Nah, saat ini data ada di harga 1040 dan dengan cut loss-nya itu ada di angka 1000. Jadi kalau udah 1000 berarti dia udah masuk zona downtrend. Kemudian Elite ini adalah perusahaan cloud computing ya, Amazon Web Service gitu-gitu ya. Elite ini harga wajarnya kalau menurut perhitungan saya di 200. Saat ini harganya 172. Tadi udah menguat 3% ya. Berarti di tengah lesunya teknologi juga ada yang menguat dikit. Nah, Elite ini sudah cukup murah ya. Masih Anda bisa cuan 30 poin apabila Anda masuk sekarang, mungkin nanti dia bisa 200 lebih. Dan tentunya yang Anda tunggu-tunggu tadi ya, yaitu Mina. Tadi sempat naik awal-awal sampai dengan 147 ya, 147, kemudian dibanting ke bawah sampai dengan 135, 134 ya gitu ya. Kemudian dia bergerak 134, 135, 133 sampai berjam-jam. Akhirnya menjelang jam 15 lebih di 15-an ya, jam 3-an dia break. Kemudian akhirnya dia bisa tembus 140, tembus 142, tembus 145, akhirnya tembus ya. Dan saya juga mengambil kesempatan itu untuk mengamankan posisi saya karena saya AVG-nya terus terang saya di 143, jadi tadi saya keluar di 146 untuk Mina ya. Cukup menarik pertarungannya Mina ini ya. Kemudian yang hari ini IPO UP ya, seperti saya udah sampaikan dari awal, UP pastinya nyungsep ya, dan ternyata dugaan saya benar karena gimana dia mau mencari peruntungan di Indonesia dengan menggait kita, disuruh jadi investor, suruh bayarin utang dia, suruh bikinin gedung dia, ya enak tenan gitu loh. Ya banyak orang yang nggak mau mungkin setelah ngelihat VT saya ya. Jadi UP sempat dihajar sampai ke 2140 dari pembukaannya 2300 dan akhirnya dia ditutup kembali lagi ke 2390. Ya, apakah besok UP bakal ambrol? Yang jelas masih akan ambrol ya, teman-teman. Untuk IPO MDLA sampai sekarang belum tahu ya, harusnya kan bareng ya sama dia, tapi kenapa nggak ada? Belum ada pengumuman dari bursa juga, nggak ada ya, di sistem juga tidak ada untuk Medela ini ya. Berarti mungkin dia tertunda juga. Ya, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya pada hari ini ya, Rabu 25 Maret 2025 terjadi satu story yang luar biasa di market ya, dimana sepertinya ada tangan-tangan yang menggerakkan market ya, entah itu Danantara, entah itu bandar, entah itu pemerintah intervensi ya. Ya, ini terlihat dari naiknya saham-saham big bank perbankan ya, yaitu BBNI, BBRI, BMRI, dan BBCA secara bersamaan. Ya, kemudian juga bisa dilihat reaksi market di sektor kesehatan juga tiba-tiba naik ya, dan juga di sektor farmasi distribusi cukup naik gitu ya. Nah, ini sebuah hal yang mengembirakan ya, dan kita bisa belajar juga dari BRIS ya. Ternyata antara
waktu informasi disampaikan bahwa dia itu naik kinerja, yaitu kira-kira kita dapat infonya sudah di bulan Januari lah, akhir-akhir Januari, awal-awal Februari. Tapi akhirnya kabar itu baru boom ketika didorong oleh peristiwa di mana direkturnya BRIS ini kemudian menjadi direkturnya BRI yang baru. Ya, sehingga terkena sulutan efek reputasi positif. Bagaimana story untuk hari Kamis besok, hari terakhir perdagangan. Teman-teman hati-hati, biasanya kalau di hari terakhir mau libur panjang, banyak trader itu membuang barangnya karena dia tidak mau uangnya mandek. Ya, terutama trader-trader yang hariannya. Ya, jadi hati-hati besok kalau mau masuk yang benar-benar dipikirin dan jangan sampai nyangkut. Karena kalau nyangkut lama ini, 8 hari off bursa. Terima kasih sudah menjadi teman setia saya dalam berdiskusi soal persahaman di Indonesia. Tetap ikuti channel TikTok ini, yaitu Saham Bagus 66 ya. Ini yang paling orisinal karena yang lain-lain itu sudah kena ban. Semoga ini nggak kena ban sama TikTok lagi ya teman-teman. Oke, sampai ketemu besok di After Market Story. Terima kasih.